kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Selamat pagi pria-pria yang terbahagia di dunia ini. Saya bersyukur pagi hari ini diberi kesempatan untuk bersaksi di regional Kalimantan Barat. Kesaksian ini saya kasih judul Semua Karena Anugerah Tuhan. Amin. Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Sunario Halim dari suku Hokciu. Bukan Tiaociu ya, Hokciu ya, mirip-mirip ya, Hokciu, Tiaociu. Nikah pada tahun 1978. Punya 1 istri, 2 anak perempuan dan 5 cucu. Umur saya sudah cicap, sesuai ya. Sejak saya masih remaja, saya punya kerinduan ingin menjadi orang kaya. Supaya apa? Supaya bisa menolong orang-orang yang dalam kesusahan. Itu di remaja ya. Jujur, tampang saya itu pas-pasan. Tapi saya punya seorang istri yang cantik dan kaya. Pada awalnya kehidupan rumah tangga saya sangat bahagia dan sangat diberkati. Saya aktif di sebuah gereja, bahkan menjabat sebagai ketua majelis. Tuhan mempercayakan kepada saya untuk membuka sebuah toko emas yang cukup laris dan cukup besar. Tapi 13 tahun setelah menikah, tepatnya tahun 91, badai kehidupan menerpa keluarga saya. Karena apa? Kebodohan dan keserakahan. Saya kena tipu daya dari teman-teman dan saya diajak untuk trading yang disebut sebagai commodity exchange, emas dan valuta asing, seperti layaknya main saham, itu jual beli ya, dan dijanjikan bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, saya tanpa pikir apa resikonya dan merasa dirinya pandai. Karena waktu kuliah, mata pelajaran matematika saya nilainya A. Timbul kesombongan, rasa pedenya muncul. Ternyata itu hanya khayalan belaka. Mengapa demikian? Karena trading seperti itu sama seperti main judi. Ya, commodity trading itu seperti main judi. Menang ketagihan, kalau kalah penasaran. Kalau main kecil-kecilan selalu menang. Tapi kalau taruhannya besar, kalah melulu ya. Semakin main taruhannya semakin besar. Dan akhirnya semua modal habis. Modal toko habis. Simpenan habis. Nah, lalu pinjam uang ke saudara, teman-teman, sampai sertifikat rumah, toko, tanah diagunkan pada bank. Dapat pinjaman uang untuk main lagi. Habis lagi. Suatu hari karena nggak bisa bayar cicilan utang, agunan saya mau disita oleh pihak bank. Lalu saya menyatakan pilot dan mengajukan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Seperti saat ini sedang rame-ramenya PKPU ya. Orang-orang luaran mengatakan, toko emas saya tidak bisa lewat 2 minggu dan toko ini pasti tutup karena tokonya akan disita. Nah, saya malu sekali. Seorang pemimpin gereja, pemimpin rohani, siapa yang nggak kenal Sunario Halim di kota Cirebon? Itu sombongnya saya ya. Pemain judi yang edan, yang gila, lupa istri, lupa anak, menghabiskan semua harta dan meninggalkan utang yang cukup besar. Nah, saudara, dalam keadaan naif seperti ini, saya menyadari telah melakukan dosa yang begitu besar. Membuat gereja malu, membuat keluarga malu, usaha bangkrut. Saya dan istri mengalami stres berat dan merasakan dirinya tidak berguna. Pengennya sih mati aja daripada menanggung aib yang begitu besar. Saya melarikan diri dari kenyataan, sering mabuk-mabukan dan hidupnya berkelimangan di dalam dosa. Singkat cerita, Tuhan jamah saya. Saya mulai sadar, bertobat, dan merasa dirinya berdosa terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap
gereja. Lalu saya mohon pengampunan daripada Tuhan dan dengan berani mengaku kesalahan kepada segenap famili dan kepada saat itu hanya hamba Tuhan, rekan gereja dan segenap famili melihat saya terpuruk dan bertobat. Mereka berbelas kasihan terhadap saya. Mereka berunding bagaimana untuk merescue atau menyelamatkan saya dari keterpurukan ekonomi. Banyak di antara mereka mendoakan saya, memberi kekuatan, menasehati saya bagaimana caranya melunasi hutang satu persatu dan memberi nasihat untuk tidak berbuat dosa lagi. Lalu ada yang kasih uang. Lalu ada yang kasih uang dan meminjamkan dana tanpa bunga dan modal dagangan yang cukup banyak. Ada kayak apa? Biasa beli ikan tuh yang biasa. Ini tolong di mute Yud, semuanya Yud. Siap, lanjut Pak. Lalu saya ulangi lagi ya, lalu ada yang kasih uang dan meminjamkan dana tanpa bunga dan modal dagangan yang cukup banyak untuk mulai usaha lagi. Saya sungguh merasakan bahwa diri saya adalah seorang penjahat, penjudi, pendosa yang telah melakukan kejahatan besar. Tapi Tuhan tetap mengasihi dan mau menolong saya. Itulah luar biasa. Singkat cerita, dalam kurun waktu 5 tahun, melalui pergumulan berat dan kerja keras, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saya. Usaha saya dibangkitkan kembali. Setelah itu, Tuhan pulihkan kehidupan saya satu persatu. Nah, pertama-tama, ekonomi saya dipulihkan. Semua hutang lunas dibayar. Ada satu cerita, ketika saya kembalikan sebatang emas kepada salah seorang famili dekat, saya minta bukti surat hutangnya. Dia mengatakan, tunggu sebentar. Dia masuk ke dalam kamarnya, tapi saya tunggu lama baru dia keluar. Dia mengatakan, aduh suratnya sudah nggak ada. Dan suratnya sudah saya robek. Tapi saya mengatakan, saya masih punya tembusan surat hutangnya. Dan Cici tinggal tanda tangan aja sebagai tanda bukti lunas. Dan terimalah batang emas ini. Dia sangat terharu dan langsung mengatakan, kamu sudah 5 tahun berhutang. Saya pikir kamu sudah bangkrut, nggak bisa bayar. Tetapi sekarang kamu masih ingat untuk mengembalikannya. Dia dengan terharu menambahkan, kamu luar biasa. Saya doakan, kamu nanti pasti diberkati Tuhan. Dan kamu pasti kaya lagi. Wah, saya menjawab, amin Cici. Namanya juga utang, ya harus dibayar. Nah, yang kedua, keluarga saya dipulihkan. Keluarga mengalami sukacita yang luar biasa. Karena hidup berasa ringan kalau tidak ada utang. Nah, saudara, hidup merasa ringan kalau tidak ada hutang. Bahasa Tionghoanya apa, saudara? Ucai, isencing. Nah, itu bahasa Tionghoanya ya. Bahkan kedua anak saya sempat kuliah di luar negeri. Nah, yang ketiga, saudara, pelayanan juga dipulihkan. Saya bisa kembali untuk melayani di gereja dan diangkat lagi, dipilih lagi menjadi ketua majelis sampai hari ini. Puji Tuhan ya. 10 tahun kemudian saya mendapat kesempatan untuk apa? Membuka perusahaan BPR bersama seorang rekan saya. Nah, saya teringat dulu sertifikat rumah saya diagunkan di bank. Tetapi sekarang para nasabah yang menaruh agunannya di BPR kami. Memang keadaan terbalik ya. Oleh karena itu, saya bisa menaruh simpati dan memberi keringanan apabila ada nasabah yang gagal bayar dan karena usahanya mengalami masalah. Dan BPR ini pun juga diberkati Tuhan sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, Tuhan terus berkarya sekitar tahun 2000. Yaitu 20 tahun yang lalu saya diajak oleh Brother Prawiro yang hari ini juga hadir. Bapak Prawiro acukan tangannya. Terima kasih. Dan kami mengadakan pertemuan di Full Gospel setiap Senin pagi di rumahnya Brother Jimmy Lukito. Dan Brother Jimmy Lukito pagi hari ini juga hadir. Nah, kami persilakan untuk angkat tangan supaya bisa kenal siapa Pak Jimmy Lukito. Hadir Pak, saya ada. Ya, terima kasih. Saya ada. Dan member kami hanya 4 orang aja. Hanya 4 orang pada waktu itu ya. Tapi kami tidak pernah putus asa dan berdoa terus-menerus selama 2 tahun.
Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa orang yang dengan setia dan tulus hatinya. Nah, puji Tuhan, sampai sekarang chapter kami bisa berkembang menjadi 16 chapter. Dan paid membernya yang terdaftar lebih dari 100 orang. Nah, puji Tuhan, dalam dekade 10 tahun ini, kami sering melakukan kegiatan landlift dan airlift. Nah, kebetulan Pak Handoko itu jagonya airlift dan landlift. Wah, kami mempunyai kesempatan di bawah pimpinan Pak Daud Handoko yang sudah terkenal di mana-mana ya. Nggak usah angkat tangan lagi lah, semua tahu Daud Handoko siapa itu. Dan kita bisa pergi ke mana? Ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan luar negeri pun juga pernah kami lakukan. Bahkan bukan satu kali, berkali-kali. Ketika saya merenungkan, siapakah saya ini? Bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Dulunya hidup saya tanpa harapan. Dan orang mengatakan toko emas saya akan bangkrut dalam waktu 2 minggu. Pasti ditutup toko itu. Tapi bukti nyata, sekarang toko dan perusahaan BPR masih tetap eksis. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk melayani sampai ke pulau-pulau, kota-kota, desa-desa, bahkan ke luar negeri sekalipun. Nah, saudara, betapa dahsyatnya dan baiknya Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah. Saya yakin dan percaya, bukan karena kegagahan dan kehebatan kami. Firman Tuhan mengatakan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah akan kekayaannya. Siapa yang mau bermegah, bermegahlah karena ia memahami dan mengenal Tuhan. Karena dialah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh itu yang kusukai. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita adalah sebagaimana kita ada sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekian. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Kasih waktunya teman-teman. Saya di Surabaya ada di City Chapter dan kebetulan saya di Jawa Timur dipercayakan sebagai NGP Jawa 4, berarti ada untuk di Jawa Timur teman-teman. Nah, saya perkenalkan diri Bapak, saya mempunyai 2 orang anak telah berumah tangga dan kemudian 2 orang penduduk begitu. Dan bidang saya ada di bangunan kontraktor. Sesuai dengan tema yang di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Hendra, tentu saya juga akan menyampaikan bagaimana tentu setiap kita ini di dalam masa pandemi ini ada yang terdampak dan tidak ada yang terdampak seperti itu, saudara. Atau bahkan ada yang lebih positif. Tapi satu hal yang kalau kita terdampak, satu hal yang jelas itu damai sejahtera kita itu ada yang hilang, teman-teman. Karena saya pun juga terdampak seperti itu. Nah, kemudian itulah yang membuat sebetulnya setiap kita ini karena damai sejahtera yang kemudian berkurang ataukah taruh kata malah hilang seperti itu membuat kita itu menjadi loyo, saudara. Di Amsal itu dikatakan kalau engkau ini tawar hati dalam kesesakan, maka berkuranglah kekuatanmu seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu. Artinya begini, akhirnya juga kita menjadi loyo, menjadi aras-arasan di dalam pelayanan juga begitu. Tapi saya dalam pengalaman hidup saya, saudaraku, pada waktu kita ini mengalami sesuatu permasalahan, taruh kata seperti saat ini, saudara, itu satu hal pada waktu kita lihat, kita bisa cek dalam hati kita sendiri, barometer kita itu, damai sejahtera kita itu seperti apa ini? Goyang enggak seperti itu? Hendaknya kita mencari sesuatu yang nilainya itu lebih tinggi, nilainya lebih berharga dari masalah yang kita hadapi, saudara. Nah,
Saya ingin menyaksikan apa yang dalam kehidupan saya dan apa yang boleh saya alami dan bagaimana saya mencoba untuk mengatasi hal tadi itu. Saya sudah menjadi seorang Kristen itu sudah lama, sudah mulai usia 11 tahun, 12 tahun. Tapi sebetulnya saya mulai hidup baru itu kurang lebih setelah usia kurang lebih 43 tahunan. Jadi saya memikirkan kalau saya renungkan dalam kehidupan saya, ada suatu 3 fase. Satu fase pertama itu bagaimana saya ini cuma sekedar sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang bermoral baik saja. Ayah saya itu selalu menekankan begini, papa saya. Satu, dia selalu menekankan nilai-nilai kejujuran. Dia selalu menekankan bahwa untuk berbuat baik. Dia selalu menekankan satu hal lagi, saudara, Bapak. Jangan sampai engkau tuh membuat malu nama orang tua. Saya mulai setelah SMP, saya tuh sudah SMA, saya sudah mulai tinggal di luar kota untuk kos, untuk belajar dan lain-lainnya karena saya dari suatu desa di Jawa Tengah. Itu saya kerjakan semua dan saya rasa hal itu sudah baik, saudara. Tetapi kemudian pada waktu saya tergoncang dalam suatu peristiwa, di situ saya mulai mengerti bahwa apa yang saya lakukan itu gak lengkap gitu. Saya sampaikan ada suatu hidup saya kedua, saya mulai hidup baru, saudara. Di mana saya mulai saya ada bergabung juga dilayani oleh teman-teman full gospel, saudara. Nah, kemudian setelah itu, saudaraku, selama 2 tahun saya mengalami suatu perubahan paradigma hidup. Kemudian setelah itu, mulai 20 tahun yang lalu, paradigma hidup saya itu mulai berubah. Artinya, saya hidup bukan sebagai cuma moral aja yang baik, saudara. Tetapi lebih dari itu, bagaimana secara spiritual, secara rohani, saya ingin bertumbuh begitu. Nah, saudaraku, tadi yang saya sampaikan di depan tadi itu, bagaimana yang saya katakan di dalam kehidupan ini, pada waktu kita masih mengalami permasalahan hal seperti ini, kita cari sesuatu hal yang lebih tinggi dari permasalahan kita. Yaitu, kita cari sesuatu yang nilainya kekal, saudara. Itulah pengalaman hidup saya, saudara. Sehingga bagaimana pada waktu saya ini dulu mengalami kesesakan 20 tahun yang lalu, pada waktu saya mulai dilayani oleh teman-teman full gospel, saya bisa melewatinya dengan baik, saudara. Seperti itu. Dan setelah lewat ini 20 tahun ini, saat ini terjadi lagi hal seperti ini. Kemudian, saya nggak usah ceritakan bagaimana saya mengalami hidup baru itu nanti terlalu lama, karena saya sudah beberapa kali sharing dengan saudara juga. Tapi mau saya sampaikan begini, bahwa jangan sampai kita ini di dalam masa yang kesesakan seperti kalau ada teman-teman yang terdampak saat ini. Biarlah kita ini jangan kemudian terjerumus di dalam apa artinya ini, di dalam keterpurukan begitu. Tapi kita cari nilai yang lebih tinggi, kita cari nilai-nilai yang kekal ini. Saya sampaikan tadi setelah saya mengalami hidup baru, 2 hal yang selalu saya pikirkan dan saya beruntung selama ini ada di wadah full gospel selama 20 tahun ini. Satu, saya mulai mencari nilai-nilai di dalam kehidupan saya mulai mencari di dalam kekudusan. Kekudusan itu artinya begini, bagaimana di dalam keluarga, dalam karakter, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, itu saya mencoba, saya berusaha, saya berjuang, saudaraku, untuk bisa selaras dengan kebenaran Tuhan. Jadi kalau dulu itu secara moral aja baik, saudara. Tapi sebetulnya dalam hati ini ada keserakahan, saudara. Tetapi setelah mengalami hidup baru lewat pertobatan di dalam full gospel ini, cara berpikir saya, paradigma saya itu berubah banget. Sehingga saya selaraskan semua. Dan hal kedua adalah kerinduan seperti visi di dalam FGBM-FI itu. Bagaimana saya untuk kepingin membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan. Jadi di dalam
setelah saya mulai hidup baru itu, dua hal yang di dalam fokus hidup saya, menjaga kekudusan, dan dua, menyampaikan kabar gembira penginjilan seperti itu. Nah, inilah yang kemudian yang membawa saya untuk saya belajar dari masa yang lalu itu pada waktu mengalami pandemi ini. Saya ingin satu sharing beberapa saat yang lalu. Kebetulan saya ini karena tadi saya sampaikan pekerjaan saya ini di bidang jasa kontraktor. Tentu banyak hal yang terdampak untuk pekerjaan ini. Sehingga selama 3 bulan ini, 3 bulan terakhir ini, kami tetap, karena kami juga punya leganan begitu saudara. Sehingga tetapi selama 3 bulan ini banyak yang saya lakukan dalam kebetulan saya tidak pernah kerja yang di bidang apa nih, di bidang pemerintah. Saya cuma kerjanya di bidang swasta saudara. Sehingga di situ benar-benar apa itu pekerjaan itu artinya bersaingnya itu ketat banget. Dalam 3 bulan ini saya nggak pernah yang selama saya jadi kontraktor itu saudara. Ada 5 proyek itu yang lepas semua saudara. Kalah bersaing artinya begitu. Tentu hati ini juga gentar saudara. Memikirkan begitu banyak karyawan. Bagaimana kami mempertahankan mereka seperti itu. Mulai ada rasa khawatir saudara. Mulai ada grogi itu saudara. Tetapi puji Tuhan selama ini saya terus ikut di dalam pelayanan, ikut di dalam Zoom, membawa orang-orang untuk mereka ikut Zoom seperti itu sehingga menjaga iman saya saudara. Lalu kurang lebih 3 hari yang lalu tuh Tuhan tuh ingatkan sama saya, coba kau menoleh ke belakang. Saya mulai mulai merimain saudara. Bagaimana selama 20 tahun terakhir ini setelah istri saya itu berpulang duluan saudara. Awalnya saya juga kepikiran, ada rasa takut. Gimana saya akan membesarkan anak-anak saya saudara. Waktu itu anak saya yang satu usia 11 tahun, yang satu usia 13 tahun saudara. Sebagai orang tua tunggal. Tapi tiga bertiga. Orang tua saya ada di Jawa Tengah saudara. Mertua saya ada di tempat yang lain. Tetapi saya melewati waktu itu bersama di dalam chapter saudara. Saya mulai belajar kehidupan. Full gospel bagi saya adalah sekolah kehidupan saudara. Bagaimana saya menoleh ke belakang, ternyata saya bisa melewatinya dengan baik saudara. Saya menoleh ke belakang, saya lihat anak-anak sekarang. Anak-anak saya sudah bertumbuh semua. Mereka sudah berumah tangga semua. Sudah punya cucu seperti itu. Lalu Tuhan ingatkan saya gini. Kau lihat aku mengasihi. Apa yang kamu khawatirkan? Saudaraku, damai sejahtera yang hilang itu kembali lagi. Saya cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kalau aku sempat grogi, sempat gentar, ampuni aku Tuhan. Karena aku kemudian kurang mempercayai Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan, pada waktu kita tidak bermasalah, karena saya punya pengalaman yang lampau, Tuhan ingatkan, saya mencari sesuatu nilai yang lebih tinggi dari yang kita alami saat ini, yaitu nilai kekekalan. Saudara. Puji Tuhan, saudara. Setelah hati saya itu damai sejahtera, saya kembali lagi, saudara. Hari kemarin, saudaraku, saya guyon sama teman, sama kongsi saya, baru pecah telur. Saudara. Artinya, kemarin ada satu proyek yang dipercayakan kepada kami, saudara. Satu hal, saudara. Pada waktu kita mengalami masa kesesakan itu, saudara, cari nilai yang kekal. Cari sesuatu yang lebih tinggi dari permasalahan kita. Kita mengingat kembali, merimain kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu menjaga kita. Saya cuma bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Terima kasih, saya bisa mensyukuri semuanya ini. Dan damai sejahtera itu, saudara, pada waktu hilang, saudara, kembali pada Tuhan. Ujian, penyembahan, doa terus. Cari dia. Bangun relasi dengan Tuhan.
dan Dia yang tak terbatas itu akan membuka jalan keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Acara apapun, termasuk Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah Kau taruhkan di dalam mulut, pikiran, dan hati hamba-Mu ini boleh disampaikan kepada setiap peserta Zoom di tempat ini. Kuasailah kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang ditaburkan itu akan tumbuh subur menjadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat yang berusaha merampas sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya semuanya ini kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh duduk diam mendengarkan pengajaran-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi waktunya cuma 45 menit ya. Berarti akan saya selesaikan jam 9.40. Jadi sesuai tema yang diberikan kepada saya, waktu itu Pak Yudi hubungi saya 10 hari yang lalu. Jadi kelihatannya topiknya selalu berputar pada seolah-olah kita kehilangan kekuatan. Jadi tadinya mau dipakai temanya adalah comeback strong. Kita sudah sering meneriakkan yel-yel be strong in the Lord. Jadi saya pikir tema yang lebih tepat mungkin adalah bagaimana mengembalikan kekuatan kita. Akhirnya tema inilah yang dipilih menjadi bring back the strength. Sebenarnya tema ini agak kontroversial karena sesungguhnya kekuatan itu sudah ada di dalam kita. Jadi hanya bagaimana untuk membangkitkan kembali kekuatan yang ada di dalam kita. Karena masalah pandemi ini, COVID-19 ini sungguh menimpa orang seluruh dunia dan tidak ada satu orang pun yang tidak terefek. Ya. Oleh karena itu, kita semua sama-sama merasakan sepertinya kita ini kehilangan kekuatan dan kekuatan itu harus dikembalikan. Ya waktu itu saya pernah ikut acara Anthony Robbins juga dengan bukunya yang sangat terkenal Unleash the Power Within. Ya, artinya kita harus membangkitkan kekuatan kita terus-menerus, jangan dibiarkan tidur di dalam. Jadi sesungguhnya kekuatan itu tetap ada di dalam dan tidak pernah pergi. Hanya dia menjadi diam, menjadi the sleeping giant istilahnya. Nah oleh karena itu, saya ingin membacakan firman Tuhan untuk mengawali renungan pada pagi hari ini. Itu diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Dua ayat ini kalau bisa ditampilkan. Dan kita baca dengan suara yang keras bersama-sama supaya ketika di-record itu terdengar dengan sangat jelas. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Sambil menunggu ditayangkan, saya lupa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Hendra Gunawan. Di Full Gospel biasa dipanggil HG. Saya asli memang dari Pontianak. Jadi hari ini kalau saya bicara di acaranya Kalbar, itu saya merasa kembali back to the 1995, tahun 95 ketika pertama-tama saya join sebagai anggota Full Gospel dan kemudian saya keliling ke seluruh Kalbar. Ya, jadi banyak yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menumbuhkan. Ini saya melihat Gospel bertumbuh dengan sangat baik di seluruh wilayah Kalimantan Barat, bahkan menjadi bagi banyak orang. Nah, kita lihat firman Tuhan dari Korintus. Dari 2 Korintus 12. Dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. 2 Korintus 12. Ayat 9 sampai dengan 10, 2 ayat. Korintus 12 sudah ketemu Pak Yudi? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Di layar muncul nggak Pak? Di layar tidak muncul tapi saya ada. Oke, ini sekarang udah. Oke, sudah muncul. Oke, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu. sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih jika aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kerusakan dengan Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi dari dua ayat tersebut dapat kita tarik dua poin. Yang pertama adalah satu, yaitu kuasa atau kekuatan Tuhan itu jadi sempurna dalam kelemahanku. Artinya Tuhan baru bisa berkuasa penuh atas kita justru ketika kita mencapai titik yang paling lemah. Jadi semakin lemah kita, maka Tuhan akan semakin kuat. Jadi poin yang kedua adalah ketika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ini seolah-olah kontradiksi. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang non-Kristen membaca ayat ini, seolah-olah kita ini kok sudah lemah malah jadi kuat. Dan saya ingat dengan Matius 5 ayat 3 mengatakan juga berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka lah yang akan memiliki kerajaan Allah. Jadi di hadapan Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kekayaan Tuhan lah yang dilimpahkan ke kita. Ketika kita lemah, maka kita bisa menerima segala sesuatu dari Tuhan seperti bejana yang kosong. Jadi kalau diisi apapun oleh Tuhan, maka itu akan menjadi penuh. Jadi kuasa Tuhan jadi sempurna dalam kelemahanku. Ketika aku lemah, aku jadi kuat. Jadi di dalam bahasa Inggrisnya, God's power atau God's strength is made perfect in my weakness. When I am weak, then I am strong. Nah, lalu mengapa sih kita harus analisa? Mengapa kita ini seolah-olah kehilangan kekuatan? Ya, di dalam perjanjian lama kalau kita lihat, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Jadi misalnya kepada Daud diurapi, kemudian kepada Saul untuk diurapi menjadi raja, atau Tuhan memiliki hakim-hakim tertentu untuk seperti memilih Gideon dan sebagainya. Maka Roh Tuhan itu diberikan kepada orang-orang tertentu melalui perantaraan nabi-nabinya. Nah, dan roh itu bisa hilang, bisa pergi. Nah, tapi kalau kita lihat contoh di perjanjian lama. Di 1 Samuel 16 ayat 13 sampai dengan 14. Ya, kita tidak perlu tampilkan, tapi saya simpulkan bahwa ketika itu Samuel mengurapi Daud penuh roh. Artinya Tuhan sudah memilih Daud ketika Saul masih berkuasa. Jadi Saul sendiri mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh karena dia merasa iri bahwa rakyatnya sering mengatakan bahwa Daud sering mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya mengalahkan ribuan saja. Jadi ketika roh Tuhan itu Samuel mengurapi Daud penuh roh, justru sebaliknya roh Tuhan itu undur dari Saul. Jadi Saul telah kehilangan roh dari Tuhan. Jadi kekuatan dari Tuhan tidak menyertai Saul lagi, tapi sebentar lagi akan berpindah kepada Daud. Nah, di Mazmur 51 ayat 11, ketika Daud sudah menjadi raja dan dia sudah berkuasa, dia juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Sehingga roh Tuhan itu pun bisa pergi daripada Daud ini. Jadi kalau kita baca keseluruhan Mazmur 51, itu di mana Nabi Nathan mengingatkan kepada Daud bahwa dia telah melakukan satu perbuatan yang sangat jahat, yaitu dia berusaha mengambil Betseba menjadi istri, dan suaminya Betseba, Uria itu dikirim ke medan perang, akhirnya meninggal, dan dia bisa menikahi Betseba. Nah, di ayatnya Mazmur 51 ayat 11 itu, poin pentingnya adalah itu permohonan Daud kepada Tuhan setelah dia melakukan dosa zina dengan Betseba. Yaitu dia katakan apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itulah permohonan Daud kepada Tuhan, karena jika Tuhan meninggalkan dia, maka dia akan celaka. Seperti Saul juga. Kelihatan dia memang masih berkuasa, rakyat masih di tangan dia, bahkan hampir-hampir Daud itu terbunuh di Goa. Nah, itu tidak terjadi. Nah, makanya kekuatan itu bisa hilang, dan Daud tahu bahwa dengan kekuatan pribadi dia tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang besar.
Hanya bersama roh Tuhanlah dia bisa melakukan hal yang besar. Maka dia memohon kepada Tuhan supaya tidak mengambil rohnya yang kudus ini daripadanya. Nah, dalam perjanjian lama ini, roh kudus ini memang hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, kita ini sebagai orang-orang yang terpanggil, kita berusaha menuju menjadi orang yang terpilih. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian baru, roh kudus itu dicurahkan kepada semua orang percaya. Jadi kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa di sana poinnya adalah dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bayi roh kudus yang tinggal di dalam kita. Artinya di ayat itu kalau kita baca itu kita jangan berbuat cabul. Jangan melakukan hal-hal yang najis di dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita adalah bayi roh kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi the Holy Spirit within you. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan ketika kita dibaptis, maka sesungguhnya Roh Kudus itu sudah tinggal selama-lamanya di dalam kita. Dan hal itu dimatraikan lagi, Roh Kudus itu di dalam kita. Itu bisa dibuktikan, kita bisa lihat di ayat Efesus 1, ayat 13 sampai dengan 14. Nah ini boleh ditampilkan bagus ini. Coba ditampilkan ayat ini Efesus 1, ayat 13 sampai 14. Coba bisa ditampilkan Pak Yudi. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi kita yang mendengar firman kebenaran hari ini, ya, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia, ini tertutup sedikit. Nah, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Tuhan telah menjanjikan Roh Kudus ketika kita menerima Injil kebenaran, yaitu kita memberikan diri kita dibaptis, sehingga kita Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya di dalam kita dan sudah dicap materai. Jadi kalau kita bikin perjanjian di notaris tanpa materai, itu keabsahannya masih kurang. Tapi ini langsung materai Tuhan, yaitu berupa Roh Kudus yang dimateraikan di dalam kita. Nah, kita bisa kehilangan kekuatan, sesungguhnya itu tidak hilang saya katakan. Tetap ada di dalam kita. Yang bisa hilang itu adalah ketika kita hidup di zaman perjanjian lama. Tapi kita sudah menerima kasih karunia Tuhan hari ini. Kita ini sudah Roh Kudus tinggal di dalam kita. Hanya bagaimana membangkitkan kekuatan Roh Kudus. Ya, seperti halnya ketika founder kita Demos Sakarian membangun Full Gospel ini, dia mengandalkan kekuatan sendiri, akhirnya dia menjadi kehabisan tenaga. Seolah-olah dia menjadi sangat lemah, bahkan keputusan akhir setelah 14 bulan, 26 Desember tahun 52, sudah akan dibubarkan. Berapa banyak chapter yang ada di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia, di beberapa negara yang saya kunjungi, chapter-chapter seperti berguguran. Halo Pak, sorry Pak Hendra, salah mute tadi. Oke. Wah, banyak sekali yang muncul. Ya, sorry. Lanjut Pak Hendra, unmute dulu Pak. Halo Pak Hendra. Ya, suara saya. Ya, udah. Sorry Pak. Ya, oke Pak, sorry. Oke, saya lanjut, ayatnya tidak usah ditampilkan lagi. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus analisa di seluruh wilayah kehidupan kita, apa yang telah membuat kita menjadi lemah. Karena sesungguhnya Roh Kudus itu tetap kuat di dalam kita. Hanya, bagaimana kita mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam kita itu. Oleh karena itu, kita analisa seluruh wilayah kehidupan kita. Dalam situasi COVID seperti begini, apa sih yang membuat kita lemah? Seperti Pak Alex Pia Prayoga tadi mengatakan bahwa apa yang membuat kita kehilangan damai sejahtera, yaitu buah Roh Kudus seolah hilang, kasih
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu sepertinya hilang dari kita. Padahal itu tidak. Jadi kita harus mencari sesuatu yang lebih tinggi, yaitu yang bersifat kekekalan. Kata Pak Alex seperti itu. Makanya dalam masa pandemi ini saya lebih banyak tinggal di kantor, lebih banyak tinggal di rumah. Jadi kalau di kantor cuma tidur, kalau dulu sering pergi kemana. Nah, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube maupun lewat khotbah-khotbah para pendeta hamba Tuhan yang saya rasa itu sangat menguatkan saya. Jadi banyak sekali khotbah-khotbah misalnya dari Bapak Pendeta Filiman Tova dari Surabaya, Bapak Antoni Chang. Mereka banyak mengulas tentang ini karena ini memang saatnya di mana kita ini berada di dalam kelemahan. Yang lemah itu adalah dari kita sendiri. Roh Kudus itu tetap ada di dalam kita, yang dia menunggu kita bagaimana untuk mengaktifkannya. Nah, analisa seluruh wilayah kehidupan kita inilah yang kita jadikan breakthrough di dalam kehidupan kita. Kita lihat satu, secara finance, secara keuangan, finance and career. Jadi di dalam karya dan keuangan banyak sekali orang yang merosot ya penghasilannya. Ada beberapa bisnis yang memang mereka itu tiba-tiba menjadi orang kaya, terutama orang-orang yang bergerak di bidang farmasi, orang-orang yang berbidang supply barang-barang obat-obatan, vitamin, ya. Karena hampir setiap orang yang tidak pernah minum vitamin pun akhirnya minum vitamin. Saya paling anti minum obat, saya paling anti minum vitamin, tapi dengan keadaan demikian terpaksa juga harus beli vitamin, ya. Jadi sama Pak Dali Sutanto, saya beli juga vitamin untuk karyawan dan sebagainya. Nah, secara keuangan, orang-orang yang mengalami kehilangan penghasilan seperti Pak Alex, 3 bulan baru dapat proyek 1. Hal itu juga menghinggapi usaha kami. Kelihatan kami usaha, saya bersyukur usaha kami di bidang makanan. Masih ada yang pesan, karena setiap hari kita mesti makan. Nah, oleh karena itu, secara keuangan, kami mungkin tidak terlalu terganggu. Tapi kalau berbicara tentang keuntungan, itu jadi merosot. Kenapa? Ketika pasar-pasar itu kena PSBB, itu otomatis banyak sekali langganan yang tutup. Nah, awal-awal COVID ketika pertama kali mewabah, yaitu mulai tanggal 10 Maret ke atas, suplai kami ke pasar itu sangat rutin. Dan itu bahkan ada yang ngambilnya tontonan ya, banyak sekali. Tapi ketika pengumuman tidak boleh berjualan, itu banyak sekali yang rusak. Nah, efek itu mau tidak mau kita harus menalangi kembali barang-barang yang rusak. Sebab makanan kami hanya bersifat tahan beberapa hari saja. Nah, itu tentu saja mengurangi kegiatan kami. Jadi kalau dulu produksi untuk 1 hari, sekarang ini produksi 2 hari sekali untuk memenuhi kebutuhan 1 hari. Tetapi biaya yang dikeluarkan itu tetap sama. Dan kita tidak mungkin memecat karyawan atau merumahkan mereka, karena kalau kita lakukan itu selama kita masih bisa menafkahi karyawan, kenapa kita tidak lakukan? Jadi itulah yang dikatakan Pak Alex tadi, bagaimana kita berpadan kepada Injil Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami memilih bahwa biarpun omsetnya turun separuh, tetapi karyawan tetap dipertahankan, tetap kerja. Hanya di bagian outsourcing yang sifatnya kontrakan, mereka menerima penghasilan yang lebih sedikit. Bahkan ada yang tinggal separuh saja. Tapi ya memang kesulitan juga kalau di luar untuk cari kerja juga tidak gampang. Jadi akhirnya sampai hari ini semuanya bertahan. Kalaupun ada yang berhenti setelah Lebaran, itu hanya 2-3 orang saja. Ya, nah itu yang kita lakukan. Yang jelas, secara keuangan hampir semua orang merosot. Justru makin besar perusahaannya, makin besar pengeluarannya. Jadi analisa secara keuangan ini, kita di Full Gospel juga sudah diajarkan, ya, bahwa kita breakthrough in your finance. Jadi bagaimana kita mengatur keuangan supaya kita tetap menjadi kuat. Ya, kalaupun ada kerugian-kerugian saat ini, kita pakai keuntungan-keuntungan yang lalu untuk menutupi sampai kita sendiri tidak tahan untuk menutupinya.
Nah, tapi saya pikir Tuhan tetap memberikan jalan. Nah, analisa yang kedua adalah analisa kesehatan kita, physical and health kita. Kita ketika wabah pandemi ini berjalan, kita yang tidak sakit pun seolah-olah menjadi sakit. Karena auranya beda. Itulah yang dikatakan roh-roh jahat yang mengitari kita. Ketika perkataan negatif itu keluar, ketika kita mendengar berita yang begitu banyak orang-orang yang terkena COVID. Jadi di dalam pikiran kita terjadi pelipat gandaan. Sebuah berita yang negatif semakin negatif. Jadi pada bulan Maret dan April, kita semua merasakan betapa seramnya mendengarkan berita COVID ini, baik melalui televisi, maupun berita, maupun melalui WhatsApp grup. Itu berseliweran kayak apa saja, tidak pernah berhenti. Sampai kita punya handphone pun berputar-putar untuk membukanya itu karena ada yang tidak bisa. Saking banyaknya, sampai kita delete juga. Nah, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita, terutama yang bersifat roh, yaitu roh sukacita, ya, roh damai sejahtera, itu menjadi hilang. Apalagi yang terkena penyakit. Dan untuk usia-usia yang lansia, yaitu usia 50 ke atas, itu lebih gampang menerima tekanan-tekanan wabah penyakit seperti ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tentu terjadi kemerosotan fisik kita. Nah, sampai sejauh mana fisik kita ini merosot, ya kita harus lakukan terobosan juga, yaitu breakthrough in your health. Jadi, kita mulai melakukan olahraga lebih rajin. Karena kita lebih banyak stay at home, lebih banyak stay in the office. Jadi, di kantor saya beli bola plastik untuk giling-giling pinggang, ya. Kemudian saya memang suka olahraga, dulu hampir tiap hari pagi dan sore, dan itu saya tetap lakukan di kompleks. Nah, itu jangan sampai kita sakit terus kita diam. Dan saya merasakan sekali apa yang dikatakan Paulus juga begini. Kita orang-orang yang di dalam pelayanan selalu menjadi oposisinya iblis, selalu menjadi oposisinya setan. Ketika kita ingin menyampaikan firman Tuhan, maka yang jahat itu selalu datang kepada kita. Ya, saya masih ingat benar Pak Alex Setia Prayoga sama Pak Andreas Adi Wijaya, sama Pak Bernard, sama Pak Andreas Sosetia, yang 10-12 tahun yang lalu, tahun 2008, kita mengelilingi Kalimantan Barat dari Pontianak, Sintang, Ketapang, sama Singkawang waktu itu. Ya, Pak Alex sama Pak Bernard sama Pak Adi menemani saya itu sampai 1 minggu untuk keliling ke semua kota itu. Padahal 1 malam sebelumnya itu hampir Pak Bernard tidak jadi berangkat. Karena apa? Karena beliau kesehatannya terganggu. Tiba-tiba mencret terus, dia bisa berhenti, bahkan akan diputuskan kalau mencret terus ini bakal tidak jadi berangkat nih besok pagi. Andreas Susetia dari Bandung juga mengatakan tidak bisa berangkat karena ada halangan. Ya, lalu hari ini saya alami. 1 minggu yang lalu saya merasa nggak enak badan. Saya merasa flu, menghadiri meninggalnya sepupu kami di Jelambar, di Rumah Duka Jelambar. Saya merasa saya ini flu-nya mau keluar. Nah, itu saya cepat-cepat minum obat. Tapi tadi malam saya bisa mendadak, itu batuknya minta ampun. Mulai dari jam 1 siang habis makan siang, itu batuknya nggak berhenti-berhenti. Sampai saya tidak bisa tidur tadi malam. Sampai jam 3, saya terbangun, saya duduk saja, dan saya diam. Kemudian saya mandi air panas yang banyak. Karena firman Tuhan tetap harus diberitakan. Dalam keadaan baik atau tidak baik. Dalam keadaan kamu sehat atau tidak sehat. Jadi sebuah tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan, saya percaya dalam keadaan apapun, Tuhan akan memakai kita untuk menyampaikan firman ini. Dan itu sebuah komitmen yang harus saya lakukan. Ya. Bahkan kalau secara saran manusia, saya ingin membatalkan sejak kemarin sore ya. Tapi itu tidak jadi saya batalkan. Nah, oleh karena itu, saya bilang dalam hal kesehatan. Halo, suaranya agak terganggu. Jadi, Ya, oke, lanjut Pak. saya tidak pernah akan membatalkan kalau hanya karena kesehatan itu. Sebab saya percaya, ketika saya melakukan banyak acara full gospel waktu masih berada di Kalimantan Barat, hampir semua acara tidak pernah saya batalkan. Walaupun pembicaranya tidak jadi datang. Karena sebuah komitmen di hadapan Tuhan, bahwa
kalau kita cinta Tuhan, kita harus lakukan apapun untuk Tuhan, yaitu all out to God. Nah, itu yang saya praktekkan, karena jika pada saat itu tidak ada pembicaranya, pasti Tuhan akan gantikan. Itu yang saya percaya. Nah, di dalam breakthrough, di dalam kesehatan kita, otomatis kalau kita tahu kita lemah, maka perbanyak olahraga dan sebagainya. Saya tidak akan berbicara bagaimana caranya untuk hidup sehat dan sebagainya. Tapi yang penting Anda tahu kesehatan Anda sendiri, lakukan breakthrough in your health. Lalu yang ketiga adalah masalah keluarga. Apakah kita telah menjadi lemah di dalam bahasa keluarga? Sebab kalau kita hidup dalam perjanjian lama, itu hukum rimba berlaku. Satu negara atau satu kota ke kota saling takluk menaklukkan. Dan itu akan mengalami stres. Kalau seorang raja ditaklukkan oleh raja lainnya, maka seluruh wilayah akan diambil. Rakyat-rakyat akan diambil jadi budak. Kemudian para pembesarnya akan dibunuh. Dan rajanya akan, kalau perlu, dipenggal atau digantung. Nah, biasanya kalau kita di dalam serangan seperti itu, kita misalnya baru saja kehilangan pekerjaan karena masa COVID ini, kantor tidak membutuhkan kita lagi. Lalu bisnis kita merugi terus, kita tidak sanggup bayar karyawan dan sebagainya. Lalu itu akan menyerang kita menjadi orang yang stres. Kita tertekan, nah itu efeknya bisa sampai kepada keluarga. Jadi stres itu akan menyebabkan kita di rumah tangga pasti akan terjadi, ya minimal pertengkaran kecil, mulai dari kecil, makin besar. Nah itulah kita harus menjaga hati di sini. Memang susah sekali. Oleh karena itu, kita memang harus mengembalikan, menerima buah Roh Kudus itu, supaya damai sejahtera tetap ada di dalam kita. Karena kita sementara ini sepertinya kehilangan hal-hal yang bersifat duniawi. Makanya kita cari hal-hal yang surgawi. Supaya apa? Supaya tidak merembet semua masalah ini sampai kepada keluarga. Kalau itu sampai terjadi, maka kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita terjadi breakthrough in your family. Nah, kita bersyukur di Full Gospel ini, kita super aktif di dalam masa-masa 3-5 tahun ini, yaitu kita ada FCBH, Faith Comes by Hearing. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita sudah masuk ke dalam hari ini 1 Korintus ya, pasal yang hari ini hari keempat. Jadi itu bisa dilanjutkan satu pasal satu hari, dan itu sangat membantu. Dari dulu saya selalu khotbahkan tentang Faith Comes by Hearing ini, ya di Roma 10 ayat 17 itu. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi breakthrough akan terjadi. Kita akan lakukan hal yang intim dengan Tuhan, sehingga ini bisa terjadi breakthrough di dalam family. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan lebih banyak. Jadi akan terasa suasana rumah yang seolah-olah tidak ada masalah. Walaupun ada masalah. Dalam arti kata, masalah-masalah luar yang membuat kita ini stres, kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, itu tidak kita bawa seluruhnya masuk ke dalam rumah. Kalaupun masuk sampai ke dalam rumah, itu kita atasi dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian analisa berikutnya adalah mental dan edukasi. Itu tidak perlu saya ulas terlalu jauh, karena banyak sekali teman-teman kita juga mengalami masalah untuk membayar biaya sekolah anak-anak di dalam pendidikan. Bisa-bisa terputus sekolah mereka. Bahkan ada yang kuliah di luar negeri, itu pun terpaksa harus dipulangkan dan sebagainya. Ada yang tidak bisa pulang malahan. Jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan. Cari pekerjaan juga susah. Beruntung kalau dia di negara yang masih lowongan kerjanya masih bagus. Ya, nah itu merembet ke sana. Kita harus melakukan breakthrough apa yang harus kita change. Jadi anak-anak pendidikannya jadi terlantar begini. Nah tentu ada kiat-kiatnya sendiri. Saya tidak akan bicarakan lebih lanjut soal itu, tapi kita harus melakukan sebuah breakthrough juga. Bahkan saya mendaftarkan keponakan untuk bayar pendaftaran kuliah di salah satu universitas di Jakarta. Itu jikalau batal, itu uang pendaftaran sebagian itu, uang admin dan lain-lainnya itu tidak bisa dikembalikan. Sedangkan sekarang dalam keadaan tidak tahu lulus apa enggak dari SMA. Lalu yang sudah sedang kuliah tidak masuk ke tempat kuliah, ke kampus, tapi tetap harus dibayar.
dia punya SKS. Dan sekali bayar itu nilainya ada yang beberapa juta sampai belasan juta. Nah, hal-hal seperti itu kita harus mulai memikirkan bagaimana caranya. Kalau tidak, kita akan terdegradasi memang. Jadi itu poin yang keempat kalau kita untuk analisa. Poin yang kelima, dalam kehidupan sosial kita juga seolah-olah terdegradasi juga. Kita menjadi apa? Kita terpaksa mengurangi pengeluaran sehari-hari. Kita berusaha untuk berhemat. Di mana dulunya kita sering bersama teman-teman ke sana kemari dan itu tanpa terasa memang banyak menghabiskan duit. Lalu pergaulan secara fisik itu menjadi berkurang. Nah, kita harus melakukan breakthrough melalui Zoom. Jadi satu-satunya jalan saat ini melalui online. Kita melakukan virtual marketing, melakukan virtual meeting dan sebagainya. Itu adalah sebuah breakthrough juga. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu kita harus breakthrough in your spiritual life. Kalau dalam bahasa dunia, in your ethical life. Jadi kalau orang dunia hanya mengenal kata etika, yaitu kehidupan sopan santun dan berbudi pekerti. Tapi kita yang beberapa langkah lebih ke depan, kita yang sudah menjadi orang percaya, adalah kehidupan spiritual kita yang harus kita bangkitkan. Kita harus melakukan breakthrough yang banyak bersama Tuhan. Nah, dari analisa itulah kita mulai melangkah bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi, yaitu seolah-olah kita telah kehilangan kekuatan dan kita berusaha untuk membawanya kembali, to bring back the strength, to bring back your strength, ya, to come back strong, kan begitu. Nah, kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh ditayangkan Pak Yudi? Korintus berapa, Pak? 1 Korintus 10. Oke, ayat 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi saya masih punya waktu 20 menit ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Atau saya bacakan aja yang nggak usah ditampilkan. kita baca aja, Pak. Ini ada cepat ya. berapa? Oke, saya bacakan aja 1 Korintus 10 ayat 13. Ini sering kita baca, yaitu pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi kita ini manusia, dia tidak memberikan pencobaan sesuai kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia. Jadi Allah itu setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberi jalan, dia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya seberat apapun beban yang kita pikul saat ini, itu bagi Tuhan adalah biasa. Dan kita harus aminkan bahwa itu benar. Ya, ketika saya batuk sampai tidak bisa berbicara, saya takut sekali kehilangan suara pagi ini, tapi saya tahu itu tidak akan melampaui kekuatan saya sebagai manusia. Sebab Allah setia. Kuncinya adalah setia dulu. Oleh karena itu, saya berusaha untuk setia dulu akan perkataan firman Tuhan, untuk saya praktekkan pada pagi hari ini, dan suara saya tidak akan hilang. Itu yang saya imani. Nah, jadi kalau kita iman ini, pada saat kita dalam pencobaan seperti ini, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluarnya, asal kita setia kepada Tuhan. Jangan kita nanti ada pencobaan ini, coba-cobalah, tanya orang pintar, ya, teman menyarankan coba-coba aja, ya. Jadi bagi orang yang memang belum di dalam pelayanan ataupun sudah di dalam pelayanan, tapi kalau iman kita goyah, kita sering mencari jalan keluar yang dengan cara yang tidak setia kepada Tuhan. Tapi tetap peganglah kesetiaan Tuhan itu, dan kita setia kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar sampai kita dapat menanggungnya. Itu. Nah, di Amsal 24 ayat 16 dikatakan orang benar jatuh 7 kali, itu bangkitnya 8 kali. Jadi bukan 1 kali loh, bukan 3 kali. Amsal 24 ayat 16 ya. Ini materinya saya sudah kirim ke Pak Yudi, jadi kalau ada yang mau minta bisa di WhatsApp-kan kepada teman-teman. Ya. Kemudian di Mazmur 37 ayat 24 sampai 26 dikatakan bahwa orang yang dikenan Tuhan jatuh tak sampai tergeletak. Kita ini sepertinya itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi sama dengan kita ini kalau main di lapangan bulu tangkis, kita kehilangan tenaga,
kemudian kita tergeletak dan tidak bisa bangkit. Atau seorang petinju yang ketika diberondong dengan pukulan sampai tergeletak dan tak bisa bangun. Nah, di sini Daud menulis bahwa ada 3 poin di Mazmur 37 ayat 24 sampai 26 ini. Bahwa dikatakan orang benar tidak ditinggalkan dan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Jadi, orang benar, maka jadilah kita orang benar mulai hari ini dan seterusnya, supaya anak cucu kita ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tidak ditinggalkan oleh manusia, dan kita tidak meminta-minta roti, tidak menjadi pengemis, tidak meminta berkat, ya. Oke. Jadi yang poin ketiga di ayat Mazmur 37-nya, kita tetap bisa berbelas kasihan setiap hari, ya, berbelas kasihan setiap hari. Kita sudah mendengar kesaksian Bapak Vincent Wijaya tahun 98. Bagaimana dalam keadaan terpuruk, harus bayar hutang, tapi disuruh memberi makan kepada orang miskin. Kita dengar kesaksian Pak Sunario tadi, dalam keadaan susah, dia masih bisa memberikan pinjaman, dan anak cucunya jadi berkat. Jadi dalam kurun 5 waktu. Sebab kalau kita baca di dalam kitab Imamat, saya sendiri juga mengalami hal seperti itu. Pada usia saya yang tidak muda lagi saat ini, tapi di dalam Tuhan kita selalu ABG, ya. Jadi tentulah kita sudah mengalami. Bagi orang-orang yang seusia saya, orang-orang perbankan seperti Pak Hadi Sumanto, ya, Pak Akid, terus Pak Abdul Sutanto kalau hadir di dalam acara Zoom ini, ya, orang-orang bank, mereka tahu. Saya dari tahun 85 saya sudah mulai usaha sendiri pada usia yang sangat muda, pada usia 26 tahun. 3 Januari saya start untuk jadi pengusaha kecil. Nah, baru jalan beberapa tahun terkena tight money policy. Tapi itu juga bisa lewat. Masuk lagi di tahun 98. Wah, luar biasa. Dolar dari 2.200 sampai dengan 16.000. Waktu itu saya sudah tahun 97 pertengahan saya sudah mendaftar untuk ikut konvensi internasional di Manila, Full Gospel. Itu saya batalkan karena dolar naik begitu tinggi. Dan saya sebagai pengusaha muda baru berusaha beberapa tahun, itu saya membeli begitu banyak aset, begitu banyak mobil, tiba-tiba bunga menjadi 60%. Bagaimana harus menjalankan bisnis seperti itu? Ya, bank garansi yang sudah dikeluarkan itu mereka ketat, tidak boleh over limit. Pinjaman di bank dibatasi. Kemudian barang-barang yang dulunya bisa kredit dari beberapa perusahaan yang tidak perlu bank garansi deposit, sekarang minta bayar cash. Orang yang ada uang aja memperebutkan barang. Apalagi kalau kita harus pinjam sama bank. Jadi bertubi-tubi seperti itu di 98. Singkat cerita, hampir semua seluruh dunia ini, sebagian pelaku ekonomi juga kolaps. Tapi tentu ada juga yang sangat diberkati, ya. Nah, itu juga saya alami. Terpaksa apa yang harus kita lakukan? Praktekkan firman Tuhan lagi. Jual dan hidup daripada sisanya. Seperti cerita janda di zamannya Nabi Elia apa itu. Dikatakan bahwa apa yang masih ada padamu, minyak wangi itu juallah dan hidup daripada sisanya. Nah, itu saya praktekkan. Jual dan hidup daripada sisanya, sehingga dengan bisnis yang ada kita tetap jalan, ya. Itu yang dikatakan Mazmur 37 ayat 24 sampai 26. Sampailah pada kasus pandemi ini juga. Tahun 2008 ada kasus, tapi lebih spesifik, yaitu jatuhnya Lehman Brothers, yang mana Pak Tony Suhani bilang kalau Lehman Brothers, perusahaan-perusahaan sekelas itu, banyak orang mengimpikannya untuk bekerja di dalam sana, kalau di Amerika, tapi bisa tumbang juga. AIG pada saat itu juga mengalami goncangan yang dahsyat gara-gara Lehman. Tapi itu tidak, itu spesifik terjadi bagi pemain yang sangat besar. Tidak sampai berefek ke bawah kita yang main di lokal. Nah, itu saya jalanin sampai saya pindah ke kota Jakarta. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Dan kita tetap jadi berkat. Jadi hari-hari ini bisnis tetap ada. Jadi every disaster will pass. Setiap malapetaka apapun, pencobaan apapun, pasti akan berlalu. Hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Segala sesuatu itu ada waktunya. Pengkhotbah 3:11 katakan demikian. Jadi Tuhan akan membuat indah tepat pada waktunya bagi orang yang percaya. Lalu di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan begini, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan,
tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya the power of the Holy Spirit within you must be rise up, harus dibangkitkan kembali, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang membangunkan the sleeping giant in you. Ya, itu yang akan dilakukan. Jadi membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kita tidak menjadi panik. Kita bisa tetap tenang untuk berdoa, kita untuk mengatasi setiap masalah kita dapatkan dari luar. Nah, itu roh membantu kita, ya. Roma 8 ayat 15 katakan juga, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Kenapa kita menjadi takut? Karena kita ini terikat dengan roh perbudakan. Sadar atau tidak sadar, seperti kata Pak Alex Dia Prayoga tadi, kita telah diperbuat budak oleh uang. Kita menjadi cinta uang, kita menjadi serakah, kita ingin bisnis satu ke satu yang lain, ambil franchise ABCD, ambil ini itu. Jadi fokusnya kadang-kadang sudah nggak ada lagi. Kita diperbudaki oleh hal-hal yang duniawi. Itulah manusia duniawi kita, itu terkurung. Saya sering katakan bahwa manusia duniawi kita ini seolah-olah dimasukkan ke dalam brankas, terkunci rapat. Dan kuncinya ketika mau dibuka nggak tahu di mana. Cari sana sini, cari sana sini. Nah, kunci kehidupan kita untuk membangkitkan manusia rohani, ya kembali kepada ini, bahwa kita jangan dalam roh perbudakan, cari yang lebih kekal lagi. Galatia 2, pasal 2 ayat 8, mengatakan demikian, Tuhan memberikan kekuatan kepada Petrus untuk melayani orang bersunat, dan kepada Paulus untuk melayani orang tidak bersunat. Jadi mereka sering mempermasalahkan bahwa ini boleh diberitakan kepada orang yang bersunat saja, yang tidak bersunat tidak boleh. Tapi Paulus justru dipilih Tuhan untuk kepada orang bersunat. Artinya apa? Orang bersunat atau tidak bersunat itu tetap boleh diberitakan perintah Tuhan untuk memberi kekuatan kepada mereka, ya, supaya mereka menjadi orang kuat, orang yang bisa diselamatkan. Jadi baik Yahudi maupun bukan Yahudi, tapi di dalam Tuhan kita adalah sama, bahwa Injil keselamatan harus diberitakan. Nah, sehingga yang penting adalah sunat hati, kata Tuhan itu begitu. Jadi Paulus menjelaskan panjang lebar di dalam beberapa suratnya, bisa kita baca lagi nanti. Lalu di Lukas 10 ayat 19 mengatakan begini, Lukas 10 ayat 19, Tuhan telah memberikan kuasa, dalam kurung kekuatannya, kepada kita untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Nah, hal ini kita bisa praktekkan, bahwa saat ini Tuhan memberi kuasa atau kekuatan kepada kita untuk menginjak COVID, menginjak virus corona, menginjak segala penyakit yang ada, menginjak segala macam hal-hal pencobaan yang kita alami saat ini, dan itu tidak akan membahayakan kita. Lalu di Yeremia 27 ayat 5 dikatakan apa? Tuhan menjadikan bumi, manusia dan hewan di dalamnya dengan kekuatan yang besar untuk diberikan kepada orang benar di matanya. Jadi artinya segala sesuatu yang telah diciptakan itu sudah diciptakan oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk orang benar, untuk Anda dan saya, untuk kita orang-orang yang percaya di matanya. Makanya dikatakan di Kecapian itu, apa yang sudah diciptakan itu taklukkan menjadi milikmu. Jadi Pak Sunario tidak salah, cita-cita beliau adalah ingin menjadi orang kaya secara tanda petik harta pada saat itu. Nah, sekarang saya percaya akan ditambahkan jadi harta duniawi plus rohani. Tujuannya supaya apa? Supaya semakin bisa memberkati banyak orang melalui usaha-usaha yang dia lakukan maupun usaha-usaha sosial lainnya. Jadi kita harus menjadi orang benar dulu di mata Tuhan, baru bisa mewarisi apa yang Tuhan katakan di Yeremia 27 ayat 5. Daniel 10 ayat 18 sampai 19. Kalau kita baca kitab Daniel semua, itu Tuhan menyertai Daniel dan kawan-kawan dengan malaikatnya menolong sampai tidak terbakar ketika mau dibakar. Karena Raja Yehoyakin itu tidak seiman dengan mereka. Nah, Tuhan memberikan kekuatan kepada Daniel. Dikatakan beberapa kali di Daniel 10 ayat 18 sampai 19. Jadilah kuat, jadilah kuat. Nah, di full gospel kita bilang be strong, be strong, be strong, be strong in the Lord. Efesus 6 ayat 10 dikatakan demikian. Nah, ayat Daniel 10 inilah yang sering kita ucapkan, dituliskan kembali Paulus di jemaat Efesus pasal 6 ayat 10, dan itu diteriakkan oleh kita full gospel selama beberapa tahun ini. Lalu di Matius 9 ayat 5 sampai dengan 6, Tuhan Yesus menyembuhkan
memberikan kekuatan, dalam kurung ya, menyembuhkan itu memberikan kekuatan kepada orang lumpuh, bangun dan berjalanlah. Kalau sekarang perusahaan kita lagi kolaps, kita tidak mampu bayar bunga bank, kita tidak mampu melakukan dalam hal keuangan kita jadi lemah saat ini, tiba-tiba Tuhan tampil di hadapan Anda, bangunlah dan berjalanlah. Percayakah engkau? Pertanyaannya. Jadi sebagai orang percaya, saya just believe. Saya katakan saya tetap percaya. Karena Tuhan lah yang berkata seperti itu. Hanya di dalam kehidupan sehari-hari, manusia duniawi kita yang sering muncul mengatakan, mana mungkin, utang saya sudah 5 miliar, utang saya sudah 10 miliar, 100 miliar, sekarang mau bayar bunganya aja 300 juta saya tak sanggup, jadi harus bagaimana, gitu kan? Sering-sering kita seperti itu kan. Nah, itu yang harus kita praktekkan, bahwa Tuhan perintahkan kita bangun dan berjalanlah. Jangan kau sampai tergeletak. Tetap kita mencari usaha. Saya melihat di WhatsApp group banyak orang jualan sekarang. Itu untuk mengurangi biaya-biaya kehidupan lah, untuk bertahan hidup. Tapi ada waktunya Tuhan akan bangkitkan kita. Karena di dalam kitab Imamat saya selalu pegang, hanya ayatnya saya lupa, bahwa dalam 7 tahun Tuhan akan memulihkan engkau. Tahun 97 saya mengalami keterpurukan. Tahun 2004 saya berangkat ke Jakarta. 7 tahun tepat Tuhan bangkitkan masjid berlipat-lipat. Nah, itu yang dikatakan. Saat-saat ini terjadi lagi degradasi. Jadi itu selalu akan terjadi. Tidak setiap saat itu kita selalu berada di paling top. Terus Filipi 4:13 saya mau simpulkan adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini saya belajar dari Pak Bernard. Selalu Pak Bernard katakan ini sampai lari pagi katanya. Filipi 4:13, Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi artinya kita ini manusia ini tidak kuat. Makanya tanda salib orang Katolik, teman-teman kita di Katolik, adalah atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudusnya itu ada di pundak. Jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya di dalam pikiran kita seluruhnya adalah pikiran Allah, hati kita hati Yesus, di kedua pundak kita ini yang menolong kita adalah Roh Kudus yang ikut memikul semua yang kita beban yang kita harus pikul ini. Nah, sekarang Pak, waktunya sisa 1 menit ya Pak. baru 1 menit ya. Kalau gitu saya simpulkan. Nah, saya lihat 5 menit. Oke. Jadi kesimpulannya, how to bring back the strength. Bagaimana kita membawa kembali kekuatan kita. Yang satu, bangkitkan manusia roh kita. Bangkitkan manusia roh kita. Poin pertama adalah back to the Bible basic instruction before leaving earth. Sebagai sumber jawaban atas semua masalah kita. Jesus is the answer for all. Baik dalam masalah atau tidak masalah, Jesus is the answer for all. Lalu poin yang kedua, bangkitkan manusia roh adalah Demo sudah menyediakan bukunya, ada 2. Salah satunya adalah The Ultimate Dimension. Sebagai salah satu buku panduan untuk mencapai dimensi tertinggi, yaitu menyatu dengan Roh Kudus, menyatu dengan Bapa, I and my Father are one. Nah, itu coba dibaca, dan di dalam teaching training Pak John Thompson dan kawan-kawan, Ayung sering membawakan tentang ini. Lalu buku TVI, The Vision Intensified, yaitu salah satu buku dari Demos yang mengajar kepada kita untuk mengubah kita dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan mengandalkan diri sendiri, sehingga potensi gagalnya tanpa Roh Kudus itu sangat besar. Nah, dengan Roh Kudus kita bekerja, kekuatan itu penuh. Lalu pertama, bangkitkan manusia roh. Kedua, analisa seluruh wilayah kehidupan kita untuk melakukan breakthrough itu. Yang lemah dikuatkan, yang kuat semakin dikuatkan lagi dengan mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus to bring back the strength. Jadi penutup, saya mau quote begini, do more than the best you can and let God do what you cannot do with the power of the Holy Spirit within you to bring back your strength. Lakukanlah yang terbaik yang dapat Anda lakukan dan serahkanlah kepada Tuhan apa yang tidak bisa Anda lakukan dengan kekuatan penuh dari Roh Kudus yang ada di dalam kamu untuk mengembalikan segala kekuatanmu sehingga engkau menjadi be strong in the Lord. Be strong in the Lord. All praise to be God. Jadi all praise be to God. Jadi artinya segala kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan. Roma 11 ayat 36. God bless you. Itulah yang bisa saya